selamat datang kembali ke Sahur Sekolah Alam Hikmah Buah Ramadan. Bareng saya Vega, hari ini kita bakal ngobrol santai dengan seorang penulis muda yang semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Nah, selamat datang Maharsa. Halo Maharsa, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Gimana hari ini puasa? Alhamdulillah hari ini puasa dan lancar. Nah, hari ini udah siap nih mau ditanya-tanya. Insya Allah siap. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Maharsa. Nah, jadi di depan kita nih ada salah satu karya dari Maharsa dan karya-karyanya Maharsa yang lainnya. Oke, nah Maharsa, dengar-dengar Maharsa ini baru ngeluarin buku terbarunya di tahun berapa nih? Saya ngeluarin buku ini sebenarnya buku kedua sih. Oke. Aku tuh keluarinnya pada tahun 2024 bersama Penerbit Lovins. Oke, judulnya apa nih buat teman-teman Oke, ini judul bukunya yaitu Forgets Batavia, Genre Fantasi. Nah, Maharsa, kalau boleh tahu, kapan sih Maharsa mulai menyukai dunia tulis-menulis? Sebenarnya aku tuh udah suka dunia menulis itu ketika menduduki kelas 2 MIN. Jadi ketika setelah pindah dari Makassar ke Aceh, udah mendapat hal yang baru, dunia aku tuh udah lebih ke diri sendiri, udah lebih menyukai kayak buku tulis menulis. Jadi di rumah tuh jarang main sama teman-teman, paling kalau diajak sama mereka ya udah aku ikut main. Tapi selain dari sisi tulis menulis, saya juga suka menggambar. Itu saya kembangin hingga ke jenjang sekolah menengah atas SMA. Kemudian kebetulan juga ikut kelas literasi ketika jenjang SMA, dan alhamdulillah aku telah menerbitkan buku pertama aku dengan genre romansa yang berlatar tempat di pesantren dengan judul Antara Oxford dan Munjid. Itu sih karya yang membuat karya pertama aku. Kadang-kadang nggak bikin puas karena karyanya kayak agak sedikit belum selesai gitu. Oke, jadi itu yang mendasari kenapa Maharsa buat salah satu karya yang punya ya. Iya. Tadi Oxford dan Antara Oxford dan Munjid. Oxford dan Munjid. Nah, menurut Maharsa nih, apa sih arti atau definisi menulis itu sendiri? Menurut aku, menulis itu adalah bagaimana cara diri kita itu untuk didengar. Kan aku dulu tuh waktu kecil jarang ngomong, jadi lebih sukanya itu apa yang dibilang orang taat gitu. Tapi aku gitu ya? Ya introvert banget. Terus apa yang aku ingin curahkan dalam hatiku tuh nggak berani sama orang. Jadi aku memulainya itu dengan menulis. Jadi semua yang aku sampaikan itu dengan menulis. Jadi menurut aku menulis itulah cara untuk didengar. Kemudian yang kedua, menulis itu adalah bagaimana cara untuk diingat. Karena aku tahu mungkin nanti ada teman-teman aku, ada dari pengalaman, ada jumpa dengan teman-teman yang baru, teman-teman yang lama udah kita tinggalkan, perpisahan. Mungkin dalam karya kita bisa ingat mereka semua di dalam satu tulisan. Kemudian menulis itu adalah bagaimana cara untuk diabadikan. Karena aku pernah dengar dari kata guru aku, bahwasanya kalau menulis itu membuat kita menjadi awet muda. Awet muda itu maksudnya kita tuh dikenang. Contohnya seperti Imam Syafi'i yang banyak banget kan yang menerbitkan karya-karyanya dari kitab-kitab fikihnya gitu kan. Jadi walaupun mereka sudah tiada, mereka tak dikenang. Yang gitu juga dengan penulis, walaupun mereka telah tiada, nama mereka diabadikan dalam karya mereka. Jadi menurut aku menulis itu adalah cara bagaimana kamu itu untuk didengar, diingat, dan diabadikan. Jadi tadi poinnya adalah kalau mau main awet muda, Ya, rajin menulis. Yes, harus menulis. Nah, penasaran nih motivator Maharsa untuk menjadi seorang penulis siapa sih? Teman-teman mau tahu. Pertama aku ingin ngucapin kepada ayah sama ibu yang telah mensupport aku sehingga aku terus terbiasa untuk dengan hobi aku sendiri itu menulis. Kemudian kepada orang-orang yang telah lama pergi, yang telah berpisah bersama dengan aku, khususnya kepada kakek yang telah pergi 3 bulan yang lalu, dan
termotivasi saya untuk menulis novel, khususnya dari Forgets Batavia ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada J.K. Rowling yang telah menerbitkan karya yang sangat keren banget, itu Harry Potter. Siapa sih yang nggak tahu Harry Potter? Iya, Harry Potter. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Eiichiro Oda. Mungkin fans One Piece nggak asing dengan nama ini, yang telah menulis manga One Piece. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Terelie, dari karya Terelie yang berjudul Bumi Series. Mungkin kita pernah baca Bumi Series sehingga dari ketiga penulis tersebut saya bisa menciptakan Forgets Batavia. Ternyata ada 3 nih motivator yang Mahasa kagumi. Iya, saya kagumi. Jadi nggak hanya di luar negeri saja, di Indonesia juga ada. Jadi jangan berpikir kayak semua karya-karya luar negeri itu bagus sehingga kita tidak menghargai produk-produk yang ada di Indonesia ya. Tentunya banyak juga penulis-penulis kita di Indonesia yang keren-keren. Iya. Dan bahkan bisa menginspirasi Mahesa. Oke, nah dalam buku yang pertama sama yang buku yang kedua, apa sih yang membuat Mahesa tuh mengalami kesulitan dalam menulis? Sebenarnya menulis itu mudah, tapi beberapa kesulitan yang ku dapat itu mungkin dari pembuatan tokohnya sih. Karena aku tuh bingung bagaimana cara menetapi nama tokohnya di dalam cerita. Soalnya kan mereka harus fiksi dan nggak boleh ada di dunia nyata. Takutnya aku tuh menyindir nanti nama-nama orang. Misalnya aku nanti buat namanya Asep, nanti tiba-tiba si Asepnya kesindir. Maaf ya Asep. Kemudian terus aku tuh harus juga memilih dengan namanya tuh sesuai dengan karakter mereka gitu. Apakah nanti di antagonis, protagonis, nanti dan juga menjadi kesulitan lagi dalam menghubungkan satu karakter dengan karakter lain. Nah, nanti gimana sih hubungannya dengan ini dengan A dengan B? Contohnya ada pada antara Oxford dan Moonjit di novel pertama aku. Aku tuh kesulitan pertama kalinya itu cara nentuin namanya nih. Aku nggak tahu namanya untuk tokoh utamanya apa. Karena tokoh utama itu aku buatnya tokoh pria, laki-laki santriwan. Jadi aku kebingungan. Ya udah aku taruh nama adik aku aja sih. Untung dia nggak minta royalti ya. Iya. Kebetulan adik aku masih kecil juga. Jadi aku taruh tokohnya Pati. Dan aku akan sandingkan dengan tokoh perempuannya. Jadi agak bingung nih untuk tokoh perempuannya. Ya udah aku pilih Maryam aja. Sampai-sampai orang-orang di sana tanya, Fatih sama Maryam itu siapa? Iya. Emangnya ada sih di dunia nyata? Walaupun di beberapa karakter untuk NPC-nya itu teman-teman aku semua, aku taruh, udah aku minta izin juga sama mereka, boleh nggak aku taruh nama kalian di sini? Ya udah boleh aja gitu, malah tahu nama kalian bisa diabadikan gitu kan? Ya udah nggak apa-apa. Nah itu juga nih dengan Forgets Batavia buku kedua aku. Sebenarnya Forgets ini itu 30 series. Ini yang pertama yaitu Batavia dengan latar tempatnya di Jakarta. Aku bawa nama kota lama Jakarta. Jadi aku memilih nama tokohnya itu Delta. Entah kenapa kepikiran, aku ubah namanya itu aku bisa dapat namanya itu menjadi Delta. Tapi kayak keren juga. Jadi orang kepikiran, kok kamu namain Delta? Itu kan lambang fisika, yang lambang segitiga itu kan. Jadi keren juga nih namanya Delta. Ya udah aku hubungin karakternya itu dan nentuin bagaimana watak dia dalam tokoh. Nah, kemudian cara menghubunginya itu dengan karakter lain dan cara menghubunginya itu dengan plot-plot yang telah lalu sama yang akan datang. Karena ini Forget-nya itu 30 series, jadi aku tuh mikir bagaimana caranya menghubungkan tentang waktu, alur cerita Batavia ke series-series yang lain. Itu mungkin tingkat kesulitan aku. Jadi aku mungkin buatnya itu setiap sebelum tidur, buat plot hole untuk hubungin, oh ini cocok nggak ceritanya berlanjut dengan gini, atau cocok nggak aku mundurin dengan cerita ini gitu. Kemudian mungkin kalau bagi saya membuat lagi kesulitan itu mungkin mungkin yang membuat saya sulit lagi itu cara menghapus tokohnya di dunianya sendiri. Maksudnya itu
cara membunuh karakternya itu sendiri dengan misalnya ada nanti yang harus dimatikan, ada harus yang dihilangkan. Itu kayak serasa mungkin ya, mungkin bukan aku aja yang merasakan, mungkin penulis lain juga merasakan, maaf ya aku harus matiin kamu sekarang. Ini Gitu. waktunya. Ya Momennya. ini waktunya, ini momen kamu untuk berpisah, maaf ya gitu. Aku tuh kayak merasa kasihan sih sama tokoh aku. Tapi saya pernah juga mendengar kata salah satu penulis dan salah satu juga inspirator, saya nggak tahu namanya, tapi dia pernah bilang, apa sih fungsinya untuk mematikan tokoh dan apa gunanya untuk tokoh utama. Ternyata betul banget, kalau kita tidak mematikan salah satu tokoh yang merupakan favorit bagi tokoh utama kita nggak akan berkembang. Ya misalnya nih, ada anak dan ayahnya kita meninggalkan pada waktu tertentu, dan otomatis anak itu akan merasa, oh aku udah sendiri, aku harus berusaha, harus hilang dari kesedihan aku, sehingga tokoh utama itu bangkit. Nah gitu, dan ada benarnya juga gitu. Mungkin di tingkat kesulitan itu dalam pemilihan nama tokoh, menghubungkan karakter tokoh utama dengan karakter yang lain, dan menghubungkan alur antar cerita. Itu aja sih. Oke, nah Mahersa, pesan apa nih yang mau disampaikan? Mungkin mau memberikan motivasi juga buat para viewers dan tentunya buat anak-anak muda nih, terutama kepada anak-anak sekolah Alam Ais, untuk bisa dapat inspirasi nih dari Mahersa biar menjadi seorang penulis juga. Mungkin boleh disampaikan kepada viewers kita ini semuanya. Oke, saya ingin mengucapkan kepada viewers semua, teruslah menulis, karena menulis itu adalah bagaimana cara kalian untuk didengar, bagaimana cara kalian untuk diingat, dan bagaimana cara kalian untuk diabadikan. Dan aku ingin ngucapin teruntuk anak-anak Ains, teruslah berkarya dan teruslah berimajinasi, karena masa kecil kalian adalah masa kecil yang paling indah. Dan jika kalian menulis, teruslah menulis dan berkarya, karena karya-karya kalian akan membawa kalian menuju masa depan. Nah terakhir nih Mahersa, sebelum kita tutup podcast hari ini, mungkin teman-teman dari tadi penasaran yang ada di depan buku ini, mau juga membaca nih. Oh iya. Ini imajinasi yang dibuat oleh Mahersa. Ya. Jadi teman-teman kalau mau belinya di mana? Oke, ini Forgets Batavia diterbitkan oleh penerbit Loveprints. Kalian boleh juga cek di Shopee-nya penerbit Loveprints, atau boleh juga buka di Instagram aku di @deriskananda_maharsa. Buka di bio aku, ada link kedua yaitu Shopee untuk Forgets Batavia. Harganya affordable. Dan lagian itu juga salah satu mendukung nggak sih, mendukung para penulis untuk untuk juga mereka makin bersemangat nih buat makin banyak untuk menghasilkan karya-karya yang keren. Karena kalau beli bukunya Mahersa tentunya juga kita harus berbangga diri karena ada penulis muda nih yang mau menghasilkan karyanya yang sangat luar biasa ini. Nah jadi segera cek di Instagramnya Mahersa. Ini jangan sampai sold out loh teman-teman, soalnya buku yang pertamanya antara Hotspot dan Mujib itu udah sold out loh. Jadi teman-teman jangan lupa ya, nih pokoknya kita harus habis nonton podcast ini langsung check out. Oke, itu tadi obrolan seru kita bareng Mahersa. Nah, jangan lupa abis nonton podcast ini, jangan lupa langsung check out nih bukunya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di episode lainnya. Dadah.